Selamat pagi teman-teman, kembali lagi di channel saya. Saya Samuel Nugrado, mahasiswa Universitas Tribunal Tunggal di Malang. Hari ini melakukan praktek mengajar di kelas micro teaching. Dan di sini saya mempelajari tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat proklamasi kemerdekaan. Dan di sini saya menyiapkan beberapa media seperti ada gambar dan teks proklamasi. Beserta saya juga menyampaikan ada muatan IPA-nya yaitu tentang kalor. Tentang kalornya itu di sini saya menyiapkan ada korek api dan lilin beserta kertas yang hendak saya sampaikan makna atau materinya lewat itu. Terus untuk muatan bahasa Indonesianya itu sudah masuk dalam peristiwa proklamasi. Karena di sini siswa saya minta untuk membaca dan mengamati gambar yang ada dan menjelaskan hal-hal penting yang terdapat pada teks atau gambar. Mungkin video mengajarnya bisa teman-teman lihat di berikutnya. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Oke. Sementara kalau Bapak tanya apa kabar, jawabnya luar biasa, tetap semangat, hore hore hore. Bisa? Bisa, Pak. Oke. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Tetap semangat. Hore, hore, hore. Tepuk tangan kita. Oke, sebelum itu saya minta ketua kelas untuk maju pimpin kita dalam doa. Silakan Christian. Ya baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Christian. Mohon perhatian anak-anak, silakan lihat di bawah bangku, mungkin masih ada kotoran dan silakan dicek kerapiannya dulu apakah semua sudah rapi. Ayo Bang, lihat sama. Kalian pakai sepatu, Pak. Banyak. Memang kita tidak pakai sepatu, Pak. Sepatunya simpan Oke, Pak. mungkin doanya sudah bersih. Sekarang saya minta sekretaris kelas ini untuk pimpin kita dalam salah satu lagu kebangsaan. Silakan. Ayo. Maunya lagu apa? Lagu kebangsaan. Selesai. Pancasila. Ganda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, daya taringmu sentosa. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, jadi baik. Sini saya bapak bertanya, siapa yang tidak hadir hari ini? Ika, Pak. Siapa? Ika, Pak. Kalian, Pak. Alasan apa? Bos, Pak. Terus Alem? Sakit. Surat. Tidak. Tidak ada, Pak. Tadi orang tuanya kesini, Pak. Oke. Betul, Bos. Minggu lalu ada tugas yang diberikan atau tidak? Tidak ada. Sekarang bapak tanya dulu nih. Yang materi minggu lalu tentang kejadian-kejadian atau bencana alam itu contohnya apa saja? Banjir. Gunung meletus, Pak. Saya, Pak. Oke, kemudian silakan. Gunung meletus, Pak. Apa lagi? Banjir. Apa lagi? Pak. Apa lagi? Banjir. Apa lagi? Banjir. Apa lagi selain itu apa lagi? Puting beliung. Apa lagi? Angin puting. Itu merupakan contoh-contoh bencana alam yang terjadi di kehidupan kita. Jadi perlu kita ingat, kita harus menjaga alam ini, mencintai alam, jangan merusak. Oke, hari ini kita akan belajar di tema 7, yaitu peristiwa dalam kehidupan. Silakan ditulis. Subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Nanti bisa buka di buku siswa di pembelajaran 1. Iya, Pak. Siapa? Oke.
Pak Ika tolong hapus bahannya. Oke, di sini ada media pembelajaran yang kami siapkan. Di sini sebentar perwakilan ya 3 orang untuk maju ke depan mengamati teks dan gambar yang ada. Nah sebelum itu Bapak bertanya, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan itu apa saja yang kalian tahu? Saya Pak. G30 SPKI. Nah, apalagi? Presiden kok. Nah, apalagi? SPKI Pak. Nah, itu merupakan beberapa peristiwa yang terjadi di seputar proklamasi kemerdekaan. Nah, sebelum Indonesia itu merdeka, Indonesia itu dijajah kan? Iya. Nah, sekarang saya mau bertanya, kenapa Indonesia itu dijajah? Apa yang ada di Indonesia? Kenapa Indonesia dijajah? Saya Pak. Saya Pak. Priscilla. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, rempah-rempah dan sebagainya Pak. Oke, Indonesia memiliki rempah-rempah yang banyak atau penuh dengan kekayaan Alam. Oke, terus apa lagi? Yang kedua? Ayo. Ulang Pak. Selain kekayaan alam apa lagi? Ayo. Tidak tahu Pak. Oke, kekayaan alam itu yang kita tahu seperti apa? Ayo, Tian, apa? Minyak bumi. Tanaman. Nah, tanaman apa? Ubi. Oke. Apa lagi ini? Cengkeh. Apa lagi? Oke. Nah, mungkin seperti itu ya. Sehingga waktu itu banyak bangsa asing masuk ke Indonesia menjajah Indonesia itu karena Indonesia memiliki kelebihan, yaitu contoh tadi di Indonesia itu banyak cengkeh. Nah, banyak dengan rempah-rempah lainnya lagi begitu. Jadi di sini saya minta selfie maju depan. Tian dan Tia, silakan ke depan semua. Terus teman-teman yang lain silakan bentuk 3 kelompok. Ayo. Di sini bagian kelompoknya selfie, bagian sini kelompoknya Tia dan di sini kelompoknya Tian. Oke, silakan bentuk kelompok, diputar kursinya sekarang. Ayo. Oke, di sini keluar dari kelompok 1 selfie. Nah, ini lihat gambar ini, itu orang yang disiksa kan? Iya. Nah, di sini ini merupakan rakyat Indonesia yang disiksa oleh Belanda dan masih ada negara lain waktu itu. Pokoknya negara asing selain Indonesia. Setelah itu, di sini juga masih ada penjajahan. Nah, amati ya. Setelah itu, di sini ada apa? Perlawanan. Nah, di sini bangsa Indonesia berjuang kembali untuk merebut kemerdekaan. Oke, setelah itu disinilah Indonesia Merdeka. merdeka. Nah, pada saat Indonesia merdeka, di situ ada teks. Nah, yang menjelaskan bahwa Indonesia telah merdeka. Indonesia itu bebas dari penjajahan, dari beberapa tindasan dari negara lain. Nah, di situ teks apa namanya? Proklamasi. Oke, tepuk tangan untuk Rianson. Itu tadi ada beberapa gambar yang sudah diamati oleh teman-teman kalian. Dari sini saya berikan kepada Tia dulu untuk membaca teks yang ada. Silakan. Dengan suara yang kuat. Peristiwa menjelang dan sesudah pembacaan teks proklamasi. Setelah mendengar berita Jepang menyerahkan kepada Sekutu bangsa Indonesia mempersiapkan dirinya untuk merdeka. Perundingan diadakan di antara para pemuda dengan tokoh-tokoh tua maupun di antara para pemuda sendiri. Walaupun demikian, antara tokoh pemuda dan golongan tua sering terjadi perbedaan pendapat. Akibatnya terjadinya lah peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus pukul 4.00 Bung Hatta dan Bung Karno beserta Ibu Fatmawati dan Guntur Soekarno Putra di bawah pemuda ke Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh oleh Jepang.
Tujuannya mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sudah? Oke, sekarang Tian silakan membaca teks proklamasinya. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk teman-teman kalian. Dan silakan Tian, Selvi dan Tia langsung ke kelompoknya masing-masing. Tian di sini, Tia di sini, dan Selvi di sini. Silakan. Siapa? Nah, oke, jadi baik anak-anak. Tadi kalian sudah dengar dan melihat secara bersama ada gambar dan teks yang dibacakan oleh teman kalian di depan. Nah, di sini Bapak akan suruh setiap kelompok buat dari beberapa gambar setelah dilihat tadi dan teks yang ada, sehingga sampai pada teks proklamasi atau peristiwa proklamasi itu ceritakan seperti apa, sehingga cerita yang kalian buat itu nyambung hingga pada saat proklamasi atau kemerdekaan tersebut. Nah, waktu dan kesempatannya saya berikan 5 menit dari sekarang. Silakan. Diulangi. Izin bertanya, Pak. Silakan. Sebelum dibagi dan menginap tadi, nama apa? Urutan kelompoknya itu belum di kelompok 1. Saya di kelompok mana? Oke, Selvi di kelompok 1, Tian kelompok 2. Silakan. Nah, dan di sini kelompok 3 Tia. Oke, silakan. 5 menit dikerjakan dari sekarang. Setelah ini kita akan game. Oke ya, di sini keseruannya begini. Tadi kan ada gambar yang kalian sudah lihat, ada teks yang sudah kalian dengar. Jadi kalian ceritakan kembali dari gambar yang ada tadi seperti apa peristiwa-peristiwa terjadi pada saat sebelum kemerdekaan itu sehingga sampai pada kemerdekaan. Bisa lihat lagi gambarnya. Nah, tadi kan ada gambar di situ ada. Tidak diperhatikan. Oh, kurang diperhatikan. Nanti ditanyakan kepada kelompok. Betul kalau tidak diperhatikan. Kita kelompok bisa. Silakan dikerjakan sekarang. Baik anak-anak, mungkin diskusinya telah selesai. Saya minta perwakilan dari kelompok 2 untuk mempresentasikan. Silakan Dian. Nanti dari kelompok 1 dan 3 disesuaikan ya. Kalau masih ada yang salah, nanti disampaikan atau ada jawaban yang berbeda ya. Oke, silakan duduk yang rapi dulu, duduk yang rapi. Oke, balik. Nah, silakan Dian. Dan baik teman-teman, saya dari perwakilan kelompok 2 ini akan menceritakan sedikit tadi. Kenapa Indonesia itu dijajah? Yang pertama karena kita Indonesia itu banyak kekayaan alam, sumber daya alamnya banyak, makanya kita dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang itu menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Pada saat itu Jepang sama Amerika atau ini pada umumnya ini benua Amerika ada perang, makanya Jepang menyerah. Langsung Indonesia ambil kesempatan pada saat itu. Kita harus karena Jepang itu adalah ini negara yang sangat keras pada saat itu, kita harus menjajah gitu. Makanya ambil kesempatan ini untuk merdeka. Peristiwa Residen Globe itu dilanjutkan perumusan dan pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Dari kelompok 3 dan kelompok 1 apakah ada jawaban yang berbeda? Tidak. Yang terjadi pada saat proklamasi kemerdekaan. Nah, sekarang Bapak ada siapkan ini, ada korek api dan lilin beserta kertas. Nah, pasti kalian bertanya, kenapa harus ada lilin? Iya, Pak. Nah, di sini ini bukan game, tapi kita akan pelajari tentang kalor. Kalor.
Nah, di sini siapa yang tahu kalor itu apa? Warna Pak. Warna. Saya Pak. Saya Pak. Perubahan wujud Pak. Apa sesi? Perubahan zat. Nah, Ika apa? Perubahan zat dari Padat ke cair, Pak. Padat ke Oke, cair. ini jawabannya hampir mendekati apa? Kalor itu apa? Kamu itu apa? Coba perhatikan. Saya, Pak. Apa? Panas. Nah, tepuk tangan untuk Priscilla. Saya Pak, panas. Oke, anak-anak, di sini yang dimaksud dengan kalor itu adalah panas atau api. Nah, di sini kalian perhatikan ke depan. Di sini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda yang dipengaruhi oleh kalor. Nah, bisa? Nah, di sini kalian perhatikan. Kalor yang menyala ini yang disebut dengan kalor atau api. Ya. Ya, Pak. Iya Pak. Oke. Ini adalah benda yang hendak kita bakar. Perhatikan. Iya, Pak. Oke. Nah, dia di Di sini ini menjadi api kan? Ya. Nah, dari sini kita mempelajari bahwa kalor itu dapat mempengaruhi wujud benda dari zat padat menjadi zat Cair. dan asap atau gas yang keluar itulah yang disebut dengan hidrogen disulfur atau biasa disebut H2S. Oke. Nah, di sini ada satu lagi. Perhatian. Oke. Lihat. Sambil perhatikan. Di sini lilin yang padat langsung meleleh. Berarti pengaruh kalor terhadap benda dari zat padat menjadi Cair. Nah, dari hasil pengamatan yang telah kalian lihat, di sini Bapak akan berikan tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Ya. Siap Pak. Silakan ditulis tugasnya. Yang pertama, untuk pembelajaran hari ini tugasnya, siapa yang membaca teks proklamasi pada saat peristiwa proklamasi? Nah, yang kedua, siapa yang menjahit bendera kemerdekaan Indonesia? Dan yang terakhir, sebutkan manfaat kalor dalam kehidupan rumah tangga. Sudah? Nah, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Dan ingat tugasnya minggu depan harus dikumpulkan semua dan harus hadir semua ya. Untuk teman kalian yang tidak hadir nanti disampaikan tugasnya. Bisa? Bisa Pak. Nah, untuk itu silakan satu orang pimpin kita dalam doa. Nah, kita akan tutup. Erna, Pak. Nah, Erna silakan. Oke, silakan terapinya diperhatikan, kita berdoa. Teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa menjadi tanggapan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Mungkin pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Mungkin nanti ada yang perlu ditanyakan. Sampai ketemu di minggu depan dan usahakan tugasnya dikerjakan. Iya, Oke, selamat pagi dan sampai ketemu minggu depan. Pagi Pak. Oke, baik, terima kasih. Penilaian dari saya hanya memberikan masukan. Guru sudah memberikan materinya sudah bagus, tetapi di sini di awal pembelajaran harus menyampaikan tujuan pembelajaran dulu terlebih dahulu. Terus yang kedua, medianya bagi saya sih terlalu kecil. Kedepannya harus buat yang lebih besar lah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik. Tunjukkan dari saya selama pembelajaran kemarin, di awal pembelajaran guru harus membaca tujuan pembelajaran dan medianya harus kecil. Sama tujuan pembelajaran harus materi kita sudah bagus. Oke, mungkin penilaian dari materi-materi tadi itu fokusnya di bagian tujuan pembelajarannya. Oke, terima kasih untuk masukannya dan ini saya menjadikan pembelajaran untuk ke depan biar lebih baik lagi. Terus untuk medianya di sini saya sengaja buat seperti itu karena saya mengajarnya itu untuk kelas atas. Nah, kelas 5. Oke, mungkin seperti itu dan
Sekali lagi terima kasih atas masukan dan kritikan yang sudah diberikan, dan semoga menjadi pembelajaran untuk kita semua. Terima kasih.